Eliza dengan NPM 2113053 sebagai moderator yang akan membantu jalannya presentasi kelompok 9. Langsung saja. Ini ada anggota kelompok 9, pertama ada Anissa Indah Saputri dengan NPM 2113053 lalu ada Erina dengan NPM 2113053 dan juga Vika Fisilia dengan NPM 215309325. Baiklah, untuk materi pertama akan dipaparkan langsung oleh pemateri dari kelompok 9 kepada saudari Anissa Indah. Dipersilakan. Oke, teman-teman, di sini yang pertama berdasarkan pengembangan kurikulum berdasarkan subjek atau bidang studi. Pendekatan ini menggunakan bidang studi atau mata pelajaran sebagai dasar organisasi kurikulum, misalnya pada mata pelajaran matematika, sains, sejarah, geografi, IPA, IPS seperti yang didapati dalam sistem pendidikan sekarang di semua sekolah dan universitas. Jika dipilih atau dibedakan itu menjadi makroorganisme dan mikroorganisme dan mikroorganisme. Kemudian faktor yang diutamakan dalam pendekatan ini adalah penguasaan bahan dan proses dalam ilmu tertentu, di mana pendekatan ini paling mudah bila dibandingkan dengan pendekatan lainnya. Hal ini disebabkan disiplin ilmu telah jelas batasannya, oleh karena itu lebih mudah dievaluasi. Selanjutnya di sini ada pendekatan pengembangan kurikulum berorientasi pada tujuan, di mana pendekatan yang berorientasi pada tujuan menempatkan pernyataan atau tujuan yang ingin dicapai pada posisi sentral, karena tujuan memberikan arah dalam pelaksanaan belajar mengajar. Tujuan matematika misalnya sama dengan konsep dasar dan ilmu matematika itu sendiri, di mana prioritas pendekatan ini adalah kesalahan melawan. Oke, selanjutnya pada kurikulum mata pelajaran yang dijelaskan pada pertama adalah pendekatan menggunakan model kurikulum pada mata. Yang kedua ada pendekatan dengan model pendidikan, dan juga ada pendekatan dengan model kurikulum terpadu. Kemudian selanjutnya ada pengembangan kurikulum berdasarkan pendekatan rekonstruksionalisme. Kurikulum rekonstruksi sosial sangat menerapkan hubungan kurikulum dalam sosial masyarakat dan pembangunan politik dan ekonomi. Prinsip-prinsip kelompok ini bagiannya adalah dengan cita-cita misalnya obrolan hak asasi kaum minoritas, dengan terhadap komunitas intelektual secara umum, dan kemampuan menentukan nasib sendiri ke arah yang diinginkan. Pendidikan dan kurikulum rekonstruksi sosial sering sekali diberikan pada daerah-daerah yang tergolong tertinggal. Dan tingkat ekonominya juga tidak tinggi. Penyelenggarakan pendidikan untuk memperbaiki taraf kehidupan mereka sesuai dengan yang ada di masyarakat. Sekolah mempelajari potensi tersebut dengan dukungan dan kualitas. Juga sekolah bisa mengembangkan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Erina Keropi pada Baiklah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi yaitu pengembangan kurikulum berdasarkan pendekatan humanistik atau student center. Pendekatan humanistik dalam pengembangan kurikulum bermula dari gagasan memanusiakan manusia, menciptakan konteks yang memberikan kesempatan kepada manusia untuk menjadi lebih manusiawi dan meningkatkan harkat dan martabat manusia. Merupakan landasan filsafat atau teori yang evaluasi dan landasan teori. Selanjutnya ada pengembangan kurikulum berdasarkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas atau
Baiklah, terima kasih pemateri atas pemaparan materinya. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab, di mana kami akan membuka 2 termin, masing-masing termin memiliki 3 pertanyaan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Baik, untuk pertanyaan pertama silakan kepada Lia. Oke, sebelumnya pertama kenapa dalam menjalankan kurikulum itu harus menggunakan pendekatan dalam instrumen pendidikan? Terima kasih ya. Selanjutnya dari Firmana, silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Devara Dramanika dengan MPF 113 Saya mau bertanya, tadi kan di dalam makalah yang saya baca pada topik mengenai pengembangan kurikulum berdasarkan humanistik, mengapa kita harus mengembangkan kurikulum yang humanistik? Terima kasih. Baik, terima kasih Devara atas pertanyaannya. Selanjutnya dari Zahra. Izin bertanya, mengapa pendekatan profesionalisme dalam pengembangan kurikulum hendaknya didasarkan pada permasalahan yang ada di masyarakat? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Kami meminta waktunya sebentar untuk berdiskusikan jawabannya. Ini kayak belum berani. Baik, terima kasih teman-teman atas kesempatannya. Kami akan menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh rekan kami, Erina. Kepada Erina, silakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Celia. Dan pertanyaan, mengapa dalam pengembangan kurikulum harus menggunakan pendekatan dalam ilmu pendidikan? Hal ini dimaksud agar hasil pembuatan kurikulum tersebut sesuai dengan minat, bakat, kebutuhan peserta didik, lingkungan, kebutuhan daerah, sehingga dapat melaksanakan program pendidikan dalam rangka perwujudan dan pencapaian tujuan pendidikan nasional, di mana mendesain kurikulum yang juga mempertimbangkan landasan-landasan akal dan minat kurikulum pasti menggunakan tindakan sesuai dan baiklah yang akan dipilih sehingga terselenggara pendidikan yang dinamis. Bagaimana saudara Lia atas jawabannya? Oke, baik, terima kasih. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang dinyangga ataupun menambahkan jawaban dari pertanyaan Lia? Silakan.
Baik, bagaimana saudari Devara atas jawabannya? Baik, apakah teman-teman yang lain ada yang ingin menyanggah atau mengatakan? Silakan. Baik, terima kasih Adek atas penambahan jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari Azhar Ainat Rohila akan dijawab oleh rekan kami Tika. Ada yang silakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dara dan juga pertanyaan bahwa pendekatan rekonstruksionalisme dalam membantu kurikulum sebenarnya sudah sampai pada permasalahan yang dihadapi masyarakat. Jawab ya. Menurut dari kami, hal yang disebabkan pendekatan kurikulum rekonstruksi sosial ini terkait pada isi pembelajaran serta proses pendidikan dari pengalaman belajar. Hal ini dikarenakan pendekatan rekonstruksi sosial berasumsi bahwa manusia adalah makhluk sosial yang sepanjang hidupnya membutuhkan orang lain, selalu bersama, berinteraksi dan bekerja sama, sehingga dari pendekatan kurikulum rekonstruksi sosial ini diharapkan siswa mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakatnya untuk membantu dalam pemerintah dalam melakukan perbaikan yang lebih baik pada masyarakat di depannya. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Tika atas jawabannya. Bagaimana teman-teman? Apakah ya? Silakan. Sebelumnya izin
Sebenarnya jelaskan tugas dalam kurikulum humanistik dan sejarah. Terima kasih Diana atas pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan terakhir pada topik 2 kepada Putih dipersilakan. Silakan Undang-Undang Suci dan MPN 2023 bertanya, bagaimana penerapan pengembangan kurikulum berdasarkan pendekatan humanistik atau studi center di sekolah? Baik, terima kasih Putih atas pertanyaannya. Baik, kami akan langsung jawab pertanyaan pertama tadi, pertanyaan dari Tia yang akan dijawab oleh Erina. Kepada dia dipersilakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Tia dan pertanyaan mengapa kurikulum berfungsi sangat memperhatikan hubungan kurikulum dengan sosial masyarakat dan perkembangan politik ekonomi. Kurikulum berfungsi adalah salah satu konsep kurikulum yang menekankan pada hubungan antara kurikulum dengan pengembangan sosial, politik, dan ekonomi di masyarakat. Tujuan utama dari kurikulum reproduksivisme sosial adalah untuk menyiapkan siswa dalam menghadapi banyak masalah yang dihadapi manusia, misalnya kemampuan untuk identifikasi masalah, metode pengaturan, evaluasi hubungan antara pendidikan dan hubungan manusia, dan identifikasi strategi untuk menimbulkan perubahan. Kurikulum reproduksi sosial dibuat dengan menyesuaikan permasalahan yang ada di masyarakat dan mengintegrasikan pembelajaran pada model interasional yang menekankan pada interaksi antar individu dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Melibatkan ke moderator. Bagaimana Tia? Baik, dapat dipahami. Bagaimana teman-teman? Apakah ingin menambahkannya? Silakan. Oke, baik, terima kasih pada yang ingin menambahkan sedikit terkait pertanyaan dari Vivian tentang kurikulum rekonstruksi yang memperhatikan hubungan kurikulum dengan sosial masyarakat dan pembangunan politik dan ekonomi. Kurikulum rekonstruksi sosial memandang pendidikan sebagai sarana untuk mengubah dan mengembangkan masyarakat. Menurut M. Triano, kurikulum rekonstruksi sosial itu adalah model kurikulum yang berfokus pada hubungan antara kurikulum dan pengembangan sosial, politik, dan ekonomi di masyarakat. Oleh karena itu, kurikulum rekonstruksi ini sangat memperhatikan hubungan kurikulum dengan sosial masyarakat dan hubungan politik serta ekonomi. Dalam konteks Indonesia, kurikulum rekonstruksi sosial ini bertujuan untuk menghasilkan kita yang mampu bersaing dan berkontribusi dalam membangun masyarakat. Tetapi pula kurikulum ini juga harus bertitik tolak dari permasalahan yang dihadapi masyarakat. Karena itulah kurikulum rekonstruksi ini sangat memperhatikan hubungan kurikulum dengan sosial masyarakat serta pembangunan politik dan ekonomi. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Ria atas penambahan jawabannya. Selanjutnya adalah pertanyaan kedua, pertanyaan dari Ria yang akan dijawab oleh Anissa Indah Saputri. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ria yang bertanya tadi jelaskan tugas guru dalam kurikulum humanistik dan dalam kurikulum humanistik, tugas guru adalah memanusiakan siswa dengan memperhatikan keperluan kebutuhan siswa dalam proses belajar. Contoh konkret dari tugas guru dalam kurikulum humanistik yang pertama memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya apabila kurang mengerti terhadap materi yang diajarkan. Yang kedua, menekankan nilai-nilai kerjasama, saling membantu, dan menguntungkan kreativitas dan menghindari tekanan lingkungan dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, membuat siswa merasa nyaman dengan tidak memberikan ancaman atau kecaman terhadap siswa sehingga siswa merasa bebas berekspresi dalam pembelajaran. Sekian. Gimana ya? Oke, baik, terima kasih penjelasan John. Untuk teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan, silakan. Baik, izin menambahkan pertanyaan dari Ian ya, bagaimana penerapan pengembangan kurikulum berdasarkan pendekatan humanistik atau student center di sekolah? Dan ada beberapa langkah. Pertanyaanku sih itu dengan pertanyaan dia Putih. Iya, mana itu ya? Student center punya aku ya?
humanistik atau student center dalam pengembangan kurikulum di sekolah. Tekanan terhadap pengembangan kurikulum secara holistik dengan memperhatikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pendekatan ini memandang siswa sebagai subjek aktif dalam pembelajaran sehingga lebih mengarahkan siswa untuk berpikir induktif, mementingkan pengalaman dan membutuhkan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Penerapan kurikulum humanis atau pada siswa di sekolah itu kurikulum bedanya dirancang berdasarkan kebutuhan, minat, dan bakat siswa dengan memperhatikan aspek psikologisnya. Kurikulum bedanya mengutamakan pengalaman belajar yang diarahkan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan anak. Kemudian yang kedua adalah menekankan aspek afektif. Kurikulum bedanya mengutamakan pengembangan aspek afektif siswa sebagai prasyarat dan bagian integral dari proses pembelajaran. Kurikulum bedanya dirancang untuk memberikan pengalaman komprehensif yang secara bertahap dewasakan kualifikasi peserta didik baik jasmani maupun rohani. Kemudian tiga, guru siswa yang baik. Pengembangan kurikulum yang humanistik menuntut adanya hubungan emosional yang baik antara guru dan siswa. Oleh karena itu, guru hendaknya dapat memilih metode pengajaran yang sangat yang dapat menciptakan hubungan yang hangat antara guru dan siswa, serta dapat memberikan dorongan untuk saling percaya. Kemudian ada penilaian. Penilaian harus didasarkan pada proses dan harus mengevaluasi keseluruhan aspek perkembangan siswa dengan berbagai bentuk penilaian dan instrumen penilaian. Kemudian yang terakhir ada pengorganisasian isi. Kurikulum humanistik ini harus mampu memberikan pengalaman yang komprehensif, bukan sekedar sarana penyampaian pengetahuan, sehingga membentuk humanisasi peserta didik. Kurikulum hendaknya dirancang sesuai dengan kebutuhan peningkatan aspek psikomotorik, kognitif, dan afektif siswa ke arah yang lebih positif. Mungkin itu saja jawaban dari kelompok kami. Kembalikan ke moderator. Terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Putih atas jawaban dari Tika? Ya, untuk teman-teman yang lain yang menambahkan, dipersilakan. Siapa dulu? Dari Manikan. Siapa dulu ini? Saya dulu. Sudah, oke. Silakan diperhatikan. Izin menambahkan sedikit ya, tadi pertanyaan dari Putih tentang pengembangan kurikulum berdasarkan pendekatan humanistik atau student center di sekolah. Nah, penerapan pengembangan kurikulum berdasarkan pendekatan humanistik atau student center di sekolah dapat melibatkan beberapa langkah. Yang pertama itu ada identifikasi kebutuhan siswa. Pertama, kita harus pahami dulu kebutuhan, minat, dan kemampuan siswa. Ini bisa dilakukan melalui survei, wawancara dengan siswa, orang tua, dan guru. Yang kedua juga bisa dengan tujuan pembelajarannya. Tentukan tujuan pembelajaran yang relevan dengan penilaian siswa dan mencakup perkembangan kognitif, emosional, dan sosial. Pendekatan humanistik atau student center ini bertujuan untuk menghargai keunikan dan kebutuhan individu siswa serta mempromosikan pembelajaran yang lebih bermakna dan relevan bagi mereka. Sekian, terima kasih. Sama-sama.